Halo kolega politik, balik lagi sama kita di Senora, obrolan seputar seni dan olahraga, volume kedua, Football Talks. Nah, jadi di Senora volume kedua ini kita bakal ngomongin tentang seputar sepak bola. Nah, untuk kita flashback lagi nih ya, Senora volume pertama itu kita ngobrolin tentang seputar seni bersama Kak Anisya gitu. Nah, sekarang ini kita bakal ngomongin bola sama yang udah ada di sini, dua orang yang udah ada di sini. Mungkin bisa langsung kenalin aja nih kakak-kakak yang bisa banget tentang bola nih. Ya, dari Kak yang sebelah kanan dulu kali ya. Nama gue Montella, biasa dipanggil ya Montella sih. Kalau disingkatnya Mon aja. Kak Mon berarti teman-teman. Kak Mon ini sebelah kiri saya di siapa nih? Gue Kelvin Devon, biasa dipanggil Kelvin. Jadi ada Kak Mon sama Kak Kelvin. Nah, kita nih di sini bakal ditemenin sama Kak Mon sama Kak Kelvin buat ngobrolin seputar bola dan juga tentang seputar karir mereka lah di sepak bola. Nah, pertama-tama nih gue mau nanya dulu ke siapa dulu ya? Ke Kelvin dulu apa ke Mon dulu aja. Kevin. Kevin atau kamu nih? Kelvin dulu. Oke. Nah, pertama gue bakal nanyain tentang materi tentang karir sepak bola kalian ya. Pertama tuh mulai terjun ke industri bola kapan sih, Kak Kelvin? Kalau gue mulai masuk bola sih awal pertama ya main iseng-iseng lah ya. Habis itu mulai dari sekolah ikut-ikut ekskul di sekolah futsal segala macam. Terus mulai ikut klub bola itu gue kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu gue ikut di Putra Nusantara. Itu sekolah sepak bola ya? Sekolah sepak bola. Ikut. Gue di situ kurang lebih 2 tahun 3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun ya, di situ. 2 sampai 3 tahun, habis itu baru pindah kelas 5 SD itu baru masuk Kasiop. Jadi bareng Montella. Makanya ketemu sama Montella. Okay. Kasiop ya kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Lama sampai, juga ya? Iya, sampai SMA lah. Sampai SMA tuh di Asiop. Habis udah vakum. Oke. Kalau Kak Mon sendiri mulai terjun di industri bola itu mulai kapan tuh? Kalau gue sih sama kayak Kelvin ya. Gue dari kecil tuh emang udah suka bola banget kan. Di sekolah dari kelas 1 SD tuh emang udah sering main bola di lapangan. Terus gue awal masuk sekolah bola tuh sama kelas 2 juga. Kelas 2 SD juga? Kelas 2 SD juga. Itu nama sekolah bolanya Indonesia Muda. Itu home base-nya di Blok M. Oh, di Blok M. Itu nyampe kapan tuh di situ? Itu gue cuma setahun sih, sampai kelas 3 SD. Iya, abis itu kelas 4 ya baru gue masuk ke Asiop. Makanya ketemu sama Kak Kelvin. Oke. Terus kenapa sih kalian berdua nih milih buat terjun ke industri bola? Emang ada dorongan dari orang tua kah? Atau emang kepengen aja gitu dari kecil? Mungkin dari Kamon dulu nih. Kalau gue emang bokap gue suka bola. Makanya gue dinamain Montella itu kan terinspirasi dari pemain bola Itali. Pemain bola Itali. Ya. Oh iya. Bokap gue suka bola ya, dari kecil gue udah dikenalin lah sama dunia sepak bola, kayak nonton bola, terus dibeliin baju bola. Nah ya akhirnya gue ya emang jadi hobi sih, jadi kesukaan, jadi passion gue sampai saat ini kan. Ya gitu sih. Jadi awal tuh ada dorongan dari keluarga, terus emang lo nya juga jadi hobi gitu ya akhirnya. Kalau dari Kak Kelvin sendiri nih, kenapa mau terjun bola? Emang ada dorongan juga nggak kayak Kamon gitu? Kalau gue mungkin emang dari awal mungkin dari kecil karena kan sukanya main bola segala macam kan. Terus iseng kalau misalnya ada bola gue tendang segala macam. Mungkin orang tua sama keluarga ngeliat bakat gue dari situ. Mungkin maksudnya kayak ada ketertarikan untuk ikut di situ. Makanya udah mungkin kayaknya emang karena gue suka di situ mereka juga ngedukung gue. Iya. Jadi tetap ngasih dukungan dari orang tua gitu. Tapi awalnya emang pasti dari gue. Oke. Nah itu kan kalian kalau Kak Kelvin ini berhenti SMA nih ya? SMA. Kalau Kamon masih lanjut sampai sekarang. Nah, mungkin gue tanya dulu ke Kevin, kenapa sih berhenti dari dunia sepak bola gitu? Gua awalnya itu mulai labil itu karena SMP ditawarin buat ikut O2SN Atletik. Nah, ikut O2SN Atletik itu gue SMP mulai kelas 8 sampai kelas 9 itu kan O2SN. Jadi selama O2SN itu gue latihan bola, tapi latihan O2SN juga, O2SN Atletik. Iya, latihan juga. Nah setelah gue kelar atletik itu gue ngerasa nyaman di atletik. Ngerasa nyaman di atletik. Nah pas gue dapet titik nyamannya akhirnya gue ninggalin bola. Gue latihan buat atletik. Iya. Nah tapi pas gue udah di atletik
udah latihan lama, terus gue nemu titik jenuhnya, gue pindah ke bola lagi. Jadi sebenarnya yang bikin vakum tuh karena gue orangnya tuh mut-mutan lah gitu ya. dalam menekuni suatu hal gitu Iya, ya. jadi kayak bolak-balik aja gitu. Cuman kalau untuk sekarang ya udah semuanya ditinggal. Udah ditinggal ya. Nah, jadi kan udah terjun di dunia sepak bola ini udah lama banget kan kalian berdua. Nah, mungkin langsung bisa gue tanya aja, udah nyampe sejauh apa sih prestasi kalian di sepak bola? Mungkin dari Kaman dulu nih. Mungkin bisa ceritain prestasinya gitu. Iya. Kalau gue tuh pertama kali ikut turnamen tuh di Asiop usia 9 tahun. Usia 9 tahun tuh iya udah ikut, itu nama turnamennya Pengcap PSSI. Habis itu gue mulai keluar negerinya gitu pas tahun 2014 itu gue ke Singapura. Nama turnamennya itu JSSL Singapura. Terus 3 bulan setelahnya gue ke Jepang, itu nama turnamennya Junior Soccer World Challenge. Nah abis itu gue kalau lokala ikut Piala Danon, ikut Liga Top Score 3 musim, terus Liga Kompas, Piala Suratin. Terus di musim 2018-2019 itu alhamdulillah gue kepilih jadi bagian dari tim Bayangkara. Itu ikut Elite Pro Academy pramusimnya sih. Pramusim Elite Pro Academy Bayangkara FC. Iya, usia 16 Usia gitu. 16. Iya. Oke. Kalau dari Kak Kelvin sendiri udah nyampe mana aja nih pengalaman? Kalau gue dari gue sendiri sih nggak beda jauh lah ya sama Montella. Pasti kalau misalnya karena kan kita bareng juga ya, cup yang gue ikutin sama Montella pasti bareng juga kan. Karena satu sekolah sepak bola ya. Iya, satu tim, terus kita kan seangkatan juga. Cuman kalau untuk yang keluar negeri ya gue nggak ikut karena ada beberapa faktor di dalamnya. Waduh, jadi nggak bisa ikut keluar negeri itu ya? Bisa. Gue Jepang ya Mon, yang nggak jadi ya Mon? Iya Jepang. Iya, yang nggak jadi itu di Jepang. Kenapa tuh kalau boleh tahu diceritain? Apa nggak boleh? Oh, nggak boleh kali ya. Pokoknya Jadi, ada lah, ada cerita di sesuatu balik hal. itu, Oke. ada cerita di balik itu. Jadi kan gue ngeliat nih kayaknya kalian nih lombanya udah banyak banget kan selama dari kalian SD nyampe SMA kelas 1, dia nyampe sekarang. Nah, itu kan kalian juga masih sekolah. Nah, sekolah itu kalau betul kalian kan sekolah di sekolah bukan sekolah atlet kan ya? Iya. Bukan. Nah, gue boleh nanya nggak nih apa kayak struggle-nya kalian dalam ngejalanin dunia sepak bola kalian sama sekolah kalian gitu. Mungkin dari Kak Kelvin dulu nih. Kalau gue sih, gue nggak ngambil pusing ribet segala macam sih ya. Kalau misalnya dari gue, maksudnya kan kalau untuk sekolah dulu kan sama jam latihan kan masih bisa diatur ya. Masih bisa diatur. Jadi kalau misalnya sekolah kan paling pulang ya jam, gue SMP SMA kan pulang 1:30 kan. Iya. Sama SD. Kita paling latihan tuh kalau kita latihan jam 4 lah ya Mon. Jam 4 kita latihan. Jadi masih bisa diatur lah. Jadi biasanya gue kalau misalnya pulang sekolah kadang Masih ada istirahat dulu. Masih ada istirahat atau enggak gue di sekolah makan dulu baru langsung berangkat ke lapangan. Jadi dari sekolah tuh langsung berangkat. Oke. Jadi nggak seberapa bikin dianggap pusing lah ya. Enggak sih, enggak terlalu. Oke. Kalau Kaman sendiri? Kalau gue ceritain dari SD aja nih ya. Dari SD itu gue udah kekekang lah gitu ya. Gue dari pagi itu sekolah sampai jam 12. Abis itu gue PM sampai jam 3. Abis itu gue latihan. Abis maghrib gue les. Nah, jam 10 itu gue baru sampai rumah. Baru bisa di rumah ya. Baru bisa sampai rumah. Terus ke SMP SMA-nya juga. Walaupun kita udah ngasih surat dispensasi gitu ya, kita mau turnamen kemana gitu, tetap sekolah tuh nggak mau tahu. Jadi sekolah tuh maunya kita fokus ke sekolah bukan ke sepak bola. Padahal kan kalau gue pribadi passionnya emang sepak bola sih. Jadi struggle-nya kalau lu lebih ke sekolahnya sama waktu lu kesita banget ya. Iya benar. Oke, jadi itu tadi tentang seputar karir lu berdua nih di sepak bola. Mungkin kan sekarang ini berarti kalian ini masih ngikutin dinamika sepak bola sampai sekarang gak sih? Masih. Nah, mungkin gue pengen nanya-nanya nih, minta pendapat kalian tentang kondisi sepak bola tuh di masa sekarang gitu. Karena kan sekarang banyak pemain muda di Eropa, pemain muda Indonesia di Eropa. Terus juga sekarang ini lagi musimnya akuisisi klub sama influencer nih, mungkin udah pada tahu juga kan. Oke, berdasarkan pengalaman kalian di dunia sepak bola di Indonesia sekarang ini, gue mau nanya-nanya tentang sedikit banyak tentang dinamika sepak bola Indonesia sekarang nih. Karena yang kita tahu nih banyak pemain muda di Indonesia yang berkarir di luar negeri nih. Terus juga mungkin kalian juga udah pada tahu itu lagi musim banget akuisisi klub sama influencer. Kayak contohnya aja mungkin bisa kita sebut tuh Rans Cilegon, AH Pati, dan PSSI, Persis Solo gitu-gitu. Nah, tapi itu juga di Indonesia lagi marak juga pembangunan fasilitas pengembangan diri nih, kayak training ground gitu-gitu. Kayak
PSG Pati kan itu juga ngebangun training ground. Nah, gue pengen minta pendapat kalian nih tentang dinamika sepak bola di Indonesia sekarang. Mungkin dari tentang pemain muda yang lagi banyak ke luar negeri nih, kalian gimana sih nanggepin hal itu? Apakah ini sebuah kemajuan bagi Indonesia apa cuma sekadar biar klub luar negeri itu pengen namanya naik aja nih buat berkat netizen? Iya, lihat narik pasar Indonesia gitu. Gimana dari kamu dulu kali ya? Kalau menurut gua banyaknya pemain Indonesia yang mulai berkarir di luar gitu kan, itu menurut gue positif banget sih, karena itu nantinya juga membuka buat pemain-pemain lain untuk bisa berkarir di luar juga. Jadi bikin semangat juga. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya udah ada nama pemain Indonesia di luar sana kan nanti klub-klub luar kan jadi juga mulai memperhitungkan Indonesia lah, memperhitungkan pemain-pemain Indonesia gitu. Jadi membuka peluang yang lain juga sih. Jadi bawa nama Indonesia juga bagus, ya. Bagus banget, positif. Halo kolega politik, jadi kita ini lagi pindah layout karena tadi rada panas gitu, mungkin kita pindah ke atasan dikit gitu, makanya agak beda gitu kan. Nah, tadi tuh udah nyampe pendapatnya dari Kak Montella, sekarang ke Kak Kelvin. Jadi gimana Kak Kelvin pendapat tentang pemain muda Indonesia di luar negeri gitu? Kalau dari gue sendiri sih untuk pemain muda yang main ke luar negeri itu yang gak jauh sama Montella lah ya. Cuman poin tambahan dari gue paling kayak dengan adanya channel kita buat jadi main keluar itu kayak nambah mental pemain yang lain lah. Mental pemain yang lain biar mereka kayak ada rasa ingin juga buat. Jadi persaingannya timbul di situ. Iya, jadi persaingannya timbul karena sejauh ini kalau misalnya gue lihat, gue ngerasa tuh orang-orang Indonesia tuh kayak masih terlalu ada di zona nyamannya mereka, nggak berani keluar gitu loh. Iya, makanya karena kan banyak pemain kita yang kayak belum terlalu banyak main di luar kan. Nah makanya mungkin kalau misalnya dari sekarang yang bisa kita lihat lah ya, yang namanya lagi naik mungkin Asnawi Mangkualam lah ya. Asnawi kan dari situ kayak orang-orang kira mungkin kayak mulai ya jadi terpacu juga. Terpacu. Kalau misalnya dari dulu kan kayak misalnya kayak orang-orang zaman dulu kayak Kurniawan Dwi atau segala macam kan langsung mainnya kan kayak Eropa kan. Mungkin kalau misalnya untuk dari pendapat gue sendiri ya, kalau untuk kita ya jangan terlalu berharap tinggi lah. Mungkin kayak dari Asnawi aja main di Liga 2 Korea aja udah struggle okay. banget ya. Jadi kayak ya udah step by step aja dulu. Ntar lama-lama kan bisa naik. Jadi jangka panjang gitu. Jangka panjang pasti. Nah, masih ngomongin tentang pemain muda yang banyak keluar negeri nih. Jadi itu kan banyak omongan netizen di Instagram gitu, katanya klub-klub bola luar negeri itu cuma nyari pasar Indonesia doang dengan merekrut pemain muda Indonesia ke luar negeri. Nah, gimana nih menurut Kamon tentang pendapat netizen tuh, itu bener nggak sih kayak kita cuma dimanfaatin doang, apa ada manfaatnya juga buat kita gitu? Kalau menurut gua itu memang menjadi salah satu alasannya ya untuk menarik pasar, karena kita sama-sama tahu kalau Indonesia itu kan fanatik banget sama sepak bola. Ya. Tapi menurut gue juga itu bukan jadi satu-satunya alasan. Menurut gue emang pemain-pemain kita tuh berkualitas juga. Berkualitas kok, pantas untuk bersaing di luar sana. Iya. Jadi kalau kata netizen itu cuma buat narik pasar gitu, enggak juga sih. Karena itu bermanfaat juga buat kita ya. Iya benar. Kalau dari Kakak Kelvin sendiri gimana? Sama nggak jauh sih kayak Montella. Kalau misalnya dari gue juga ya, karena emang mungkin untuk dari pemain-pemain kita yang dari keluar emang rata-rata ya mereka punya individual yang oke juga. Maksudnya kayak ya punya kualitas lah. Untuk bersaing ya. Untuk bersaing di sana. Cuman mungkin emang karena jam terbangnya sama mungkin gimana ya, kalau misalnya gue liatnya mungkin kayak emang permainan kita di Indonesia sama pemain luar kan berbeda. Iya. Mungkin harus bisa beradaptasi aja sama permainan sana. Oke. Kalau kita udah ngomongin tentang seputar pemain muda yang lari ke luar negeri, berkarir di luar negeri. Nah, sekarang ini kan lagi musim banget akuisisi klub bola sama influencer nih. Udah pada tahu kan. Nah, mungkin gue bisa nanya Kakak Kelvin, gimana sih pendapat lo tentang adanya klub-klub Indonesia baru yang diakuisisi sama influencer itu tuh buat nyari nama aja kah, apa emang mereka tuh emang menurut kalian bakal bertujuan buat membangun klub Indonesia lebih baik aja gitu? Kalau dari gue sendiri sih mungkin gue belum bisa bilang itu buat mereka cari nama doang sih ya. Cuman kalau misalnya dari kita kan ya, kalau misalnya untuk sepak bola sendiri di Indonesia ya, gue tetap positif aja lah ke mereka. Mungkin kayak ya bisa dibilang itu mungkin untuk jalur orang-orang yang belum ada tim sekarang, kayak misalnya kayak untuk kita yang masih pengen berjuang buat mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi kayak mungkin gimana ya jelasinnya ya, ya pokoknya itu terbuka, maksudnya kayak terbuka buat siapapun. Jadi kayak untuk orang-orang bibit-bibit mungkin yang masih belum bisa biasa segala macam, bisa dari mereka gitu. Dan mereka jadi pemodalnya gitu. Iya. Kalau dari Kamon sendiri nanggepinnya gimana? Kalau menurut gue sih itu positif
Positif ya? Karena itu bentuk kepedulian mereka terhadap Kondisi sepak bola kondisi Indonesia. sepak bola Indonesia. Mereka kan berarti peduli, mereka pengen gitu sama-sama, mereka ingin ikut serta untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Gitu kan. Karena yang gue tahu ya, mereka pun influencer itu berani ngeluarin duit yang banyak gitu buat sepak bola Indonesia. Kayak mereka tuh memperhatikan banget dah kesejahteraan pemain-pemain tuh diperhatiin banget. Iya. Karena itu penting banget tuh kesejahteraan pemain kan. Karena kemarin Indonesia masih berkutat sama kesejahteraan pemain Indonesia sendiri, kayak gaji banyak yang nunggak gitu kan. Ya sama paling kalau misalnya dari gue tambahan lah ya. Kalau mungkin ini saran dari gue sih, saran dari gue, nggak tahu saran nggak tahu kritik, cuman adalah beberapa tim-tim baru-baru ini. Mungkin gue mikirnya kayak jadi emang official Instagramnya mereka mungkin bisa diubah lah pola iniannya, karena kayak jatuhnya kalau misalnya gue ngeliat sekarang jadi kayak tim fun game doang gitu. Jadi bukan yang emang untuk liga gitu. Bukan emang untuk kayak klub profesional jadinya. Oke, jadi mungkin bisa ditonton ya Raffi Nagita gitu. Oke, sekarang juga nih banyak klub bola yang udah mentingin fasilitasnya, sama training ground, pembangunan training ground gitu. Kayak contohnya PSG Pati tuh training groundnya banyak banget gitu. Nah itu gimana dari Kak Amon sendiri tentang udah majunya nih banyak klub bola, apa ini harus diikutin, apa penting gak sih tentang pembangunan fasilitas ini gitu? Kalau menurut gue sih pembangunan fasilitas yang memadai untuk pemain-pemain itu penting banget sih, itu menurut gue paling penting. Karena dengan kalau kita lihat di sepak bola luar yang negara-negaranya maju sepak bolanya kayak Spanyol, Jepang gitu, mereka kan memperhatikan banget fasilitas-fasilitas akademi mereka, kayak training ground, ada lapangan sintetis, ada lapangan rumput asli, ada gym, ada kolam renang juga buat recovery gitu kan. Menurut gue sih itu hal yang paling penting sih, karena kita lihat Jepang gitu kan, dia membangun fasilitas itu untuk program 100 tahun ke depan, mereka target itu juara dunia. Bayangin, untuk 100 tahun. 100 tahun ke depan itu baru. Itu kan berarti kan emang mencerminkan banget lah kalau emang pembangunan fasilitas training kayak training ground gitu emang penting banget sih. Karena mereka mentingin proses ya. Emang proses itu yang dipentingin ya. Percaya proses. Oke. Kalau dari Kak Kevin sendiri? Kalau dari gue sih simpelnya aja ya. Simpelnya emang fasilitas nomor satu lah. Karena maksud gue kalau misalnya emang, karena dimanapun itu fasilitas terpenting. Kayak kalau misalnya gue ngeliat dari yang sekarang aja, kayak nggak perlu lah kayak misalnya tiap klub itu beli pemain mahal-mahal segala macam gini, mending uang yang lo beli buat beli pemain, mending pakai buat fasilitas buat dulu. Jadi pendidikan muda ya. Oke, bener banget. Gue tambahin ini dikit ya. Karena ini keluh kesah gue aja sebagai atlet dari muda nih. Kalau di Indonesia tuh kita lihat lah lapangannya, jelek-jelek banget kualitasnya gitu kan. Itu tuh lapangan jelek itu bisa ngerusak kaki pemain juga. Oh, itu ngaruh ke kesehatan pemain ya? Terutama lutut pemain Indonesia tuh ya rata-rata rusak gara-gara lapangannya tidak memadai ya. Sama ini sih tentang kayak kan kalian struggle nih di selama sekolah, apalagi terutama Kamon ya kan, struggle banget di sekolahnya dulu sambil main bola. Itu tuh menurut Kamon gimana sih seharusnya tuh pendidikan di Indonesia tuh harusnya bisa nerima keinginan siswanya itu buat keluar di lain akademik gitu. Kalau menurut gue sih ya emang harusnya sekolah tuh mendukung, karena berarti kan itu passion mereka, passion orang itu sendiri gitu kan. Jadi ya menurut gue kenapa harus dipersulit sama sekolah ya. Padahal kan kita juga udah ngasih surat dispensasi, jadi jelas gitu kan, nggak yang asal kita keluar tiba-tiba nggak izin. Iya, menurut gue gitu sih. Kalau dari Kak Kevin sendiri kan Kak Kevin juga atletik O2SN, juga atlet sepak bola gitu kan. Nah selama pandangan Kak Kevin kayak misalnya nanggepin kasusnya kamu nih, itu gimana sih harusnya sekolah itu nanggepinnya? Kalau dari gue sih mungkin karena gue dari sekolah kan maksudnya kayak sama Montella beda kan. Jadi kalau misalnya gue pribadi sih di sekolah guru-guru gue kayak malah yang lebih support gue. Jadi kayak gue kalau misalnya untuk izin keluar lebih gampang gitu, kayak misalnya mau ada lomba kemana segala macam. Terakhir kan kalau misalnya gue yang sama Montella keluar itu kan yang ke Menpora. Menpora kan kita di Surabaya di Jawa Timur. Nah itu gue gampang banget karena gue mikirnya mungkin dari sekolah ya, dari sekolah tuh mikirnya kayak gini, dia ada gue ada bakat di sepak bola, gue ada bakat di sepak bola, gue bawa nama tim, bawa nama DKI, dan mungkin bisa dibilang gue juga bawa nama sekolah gue. Jadi secara nggak langsung mungkin gue sembari membanggakan nama sekolah lah di luar. Ngebawa pride sekolah juga. Oke. Nah,
karena kita bincang-bincangnya ini kayaknya udah kelar nih. Tapi kita sebelum berakhir nih kita bakalan ada sesi juggling challenge dulu nih dari kakak-kakak berdua nih. Nah mungkin kita bakal bisa juggling challenge. Nah jadi kita udah nyampe sesi juggling challenge nih untuk di sela-sela acara kita. Nah dari kakak-kakak dua nanti ini bakal nge-challenge salah satu dari kru kita. Mungkin kakak-kakak ini bisa milih salah satu dari kru kita yang ada di sini gitu. Siapa nih kak kalau boleh tahu? Kalau ada yang bisa main bola katanya Kial kan. Rafael Yaskiel ya. Rafael Yaskiel. Jadi dari kru kita itu bakal ada Rafael Yaskiel yang nge-challenge kakak dua ini buat juggling gitu. Yang mana sih orangnya kalau boleh tahu? Mungkin bisa orangnya tunjukin dulu ke kamera gitu. Mungkin Kak Kiel bisa ke kamera dulu buat nunjukin yang mana sih orangnya. Mungkin ditunggu dulu ya teman-teman ya. Sini sih lu nggak sama teman lu ya. Ya ini jadi ada Kak Kiel di samping kita ini yang bakal nge-challenge mereka berdua gitu. Nah karena udah ada Kak Kiel di sini kita bakal bentaran lagi langsung mulai aja ke juggling challenge. Nah nanti di juggling challenge itu aja gak sih? nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya. Jadi tuh nanti ya di juggling challenge itu yang kalah dari kru kita sama kalian berdua itu bakal ngakuin push up gitu. Jadi menurut saya emang Mas Kiel harus siap-siapin aja langsung tangannya. Oh jadi jatuhnya gue tag team berdua nih. Oh, kok gitu? Enggak, jadi kalian berdua tuh Kasih challenge ke dia. kasih challenge ke dia. Oh, Ntar kalian oke. berdua juga juggling gitu. Oke. Ya lawannya Kiel. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, tungguin aja challenge-nya habis ini. Indonesia itu negaraku, tanah airku. Sang juara, aku sang juara, itu darahku, itu namaku. Ngomongin bola, kita jagonya, lo gak percaya lihat aja. Ente ngejual, ane ngebeli, jangan coba-coba lawan kita. Go, Indonesia teriakan go, bersorak satukan semangat, merah putihku pasti menang. Jadi kita udah juggling tadi tuh kru kita Rafael Yaskiel itu berhasil 6 kali juggling, terus ada kakak itu 29 kali juggling dan pemenangnya itu Kamantela 47 kali juggling. Nah karena Rafael Yaskiel itu kalah cuma 6 kali dan Montella yang menang itu 47 kali, maka selisih dari Kiel dan Montella itu jadi hukuman buat Kiel buat push up. Jadi 47 kurang 6 adalah 41 kali push up buat Rafael Yaskiel gitu. Apaan aja? Ya lu push up berarti ya 40 kali. Dekat dulu. Karena gue kalah, jadi gue kalah sebenarnya. Pokoknya naik banget sih, guys. 14, 15, 16, 17, terpasok. Udah gak kuat. Jadi tadi jugglingnya keren banget sih, lucu-lucuan banget sih. Emang tadi Mas Kiel nyampe push up banget kayaknya. Tapi nggak tahu apa, nanti kalian tonton aja di videonya. Nah, karena kita udah nyampe di penghujung acara nih, udah ngenalin Senora Volume 2 itu ngomongin apa, udah perkenalan juga nih sama pemateri-pemateri hebat yang di dunia sepak bolanya berkarir udah lama banget nih. Terus juga kita udah ngomongin tentang dinamika sepak bola Indonesia, terus ada challenge lucu-lucuan itu juggling challenge tadi. Nah kita udah nyampe akhir penghujung acara. Sebenarnya tuh gue masih pengen ngobrol banget nih sama lo berdua, cuman waktu yang emang gak memadai. Jadi gue pengen minta saran pesan pemateri nih berdua buat sepak bola ke depannya gitu, terhadap PSSI atau terhadap generasi muda sepak bola Indonesia gitu. Mungkin dari siapa dulu yang mau mulai? Montella dulu aja. Dari Kamon. Oke. Yang lebih. Kamon. Oke, kalau saran dari gue ya, pertama buat PSSI dulu. Karena gue tahu ya, gue kan ngalamin gitu, gue terjun langsung ke lapangan gitu kan. Yang gue tahu itu masih banyak lah pemain-pemain titipan di timnas gitu kan. Menurut gue sih itu harusnya bukan diminimalisir lagi, harus dihilangin. Di-cut Iya, gitu ya. harus dihilangin lah ya. Cara-cara kayak gitu kan kasihan lah sama pemain-pemain yang sebenarnya berpotensi Dan berjuang keras juga ya. kalah karena ada
orang dalam lah. Orang dalam istilahnya ada Iya. titipan lah. Iya, sama satu lagi nih, curi umur. Curi umur. Curi umur sama curi umur itu ya bener-bener ngerugiin banget lah. Kalau ya gimana sih kita misalnya kelahiran 2002 dihadapin sama orang yang kelahiran 99 gitu. Tulangnya Pasti beda kalah, gitu. iya. Tulangnya beda. Itu sih menurut gua. Dan yang untuk harus dihilangin. generasi muda di Indonesia gimana? Yang gimana nih maksudnya? Untuk generasi muda Perkembangan yang mereka. mau di Indonesia yang lagi mau mulai di dunia sepak bola, saran-saran dari lu yang udah mulai duluan gitu. Iya, iya. Kalau saran dari gua sih ya simpel aja sebenarnya. Kuncinya itu ya rajin berlatih sama jangan lupa sama Tuhan sih. Jangan lupa Iya, sama Tuhan. berdoa. Kalau dari Kak Kelvin sendiri, Kalau dari gue sama lah kayak Montella. eh, Untuk PSSI eh, yaitu orang titipan. Gini deh, gue buka kali ya Mon. Cuman gue nggak bisa spill nama sih. Cuman karena gue ngerasain juga kan kayak yang Montella bilang terjun ke lapangan. Jadi 2014 itu kenapa gue nggak jadi ke Jepang? Pokoknya udah seleksi segala macam, tim udah kebentuk segala macam, latihan buat berangkat segala macam. Gue udah ngurus paspor segala macam. Terus udah kirim semua berkas-berkas lah pokoknya. Gue berapa? Seminggu lah ya Mon. Yes. Hamin seminggu sebelum berangkat itu, seminggu sebelum berangkat itu tiba-tiba paspor gue dibalikin. paspornya Dibalikin cuman sama pelatih gue dibalikinnya ke gue, jadi nggak ke orang tua. Oh iya. Dibilang, Vin, sorry, Heeh. ini om balikin, nama kamu kegeser. Nama kamu Hamin kegeser. seminggu Hamin berangkat. seminggu mau berangkat. Heeh. Nah jadi itu mau kegeser karena kenapa? Jadi ada junior gue lah. Junior gue itu di bawah gue setahun, kan harusnya yang berangkat angkatan gue. Angkatan lo. Nah cuman dia dimasukin itu karena bokapnya itu orang KONI ya Mon. Koni. Orang KONI. Orang Koni Jadi, jadi lu makanya. harus kegeser. Iya, nah makanya mungkin dari Montella sama dari gue, mungkin ya itulah orang dalam yang di Indonesia itu makanya emang harus dihilang-hilangin. Harus mulai dihilangin lah. buat Dihilangin anak- kalau bisa lah. Anak muda. Iya. Soalnya yang anak muda yang udah kerja keras gitu-gitu harus Iya. bisa kegeser sama yang Karena gitu. maksud gue kan itu hitungannya kan 2014 tuh, ya kita masih SD ya Mon? SMP ya? SMP kelas SMP kelas 1. Maksudnya untuk umur anak segitu kan pasti kalau misalnya udah berharap tinggi Iya. lah, gue udah mau berangkat nih keluar nih. Pasti kalau mental langsung down kan. Iya. Gue setelah nggak jadi berangkat itu gue berhenti soalnya. Oh, langsung Gue berhenti berhenti dari Asiop, BSI. gue berhenti Asiop 3 bulan. Oh. 3 bulan akhirnya gue dibujuk-bujuk lagi bang, makanya gue baru mau latihan mau lagi. ikut lagi. Iya. Kalau untuk saran generasi sepak bola Indonesia yang lagi pengen baru mau mulai atau lagi mengembangkan diri nih, kan lo udah lama di Iya. sepak bola gimana? Kalau untuk kalau dari gue sih buat yang mau mulai ya atau buat adik-adik yang udah mulai sekarang, ya pokoknya jangan males-males lah, tetap berusaha aja Tetap daripada berusaha. lu nyesel belakangnya ntar kayak gue, karena gue ngerasain sendiri di posisi gue ngeliat Montella sekarang udah mulai seleksi segala macem, gue pengen pengen lagi, lagi. jadi pengen lagi, cuman gue mikir, aduh gue Udah terlanjur. udah terlanjur, sebenarnya bukan udah terlanjur sih, cuman kayak gue mikir kayak dari guanya kayak udah nggak bisa, padahal masih pengen. Oke. Jadi ya udahlah, daripada lu nyesel belakangan mending usaha dari awal aja. Usaha dari awal aja. Jadi itu saran sama pesan dari kedua pemain materi ini udah emang keren banget. Makasih banget nih kalian udah berdua udah pengen jadi udah mau jadi pemateri di acara kita yaitu sebenarnya volume 2 Football Talks. Mungkin kita bisa jargon bagaimana. Jadi kalau gue ngomong senora, kalian jawab obrolan seputar seni dan olahraga. obrolan Seputar seni dan olahraga. Oke. Mungkin kita langsung bisa jargon aja. Senora, Obrolan obrolan seputar seni dan olahraga. Mungkin bisa tepuk tangan dulu. Oke, mungkin kita bisa terakhir banget kita jargon politik nih. Jadi kalau gue udah ngomong satu kali setelah saya politik utuh kuat satu tekad, kalian ulangin politik utuh kuat satu tekad setelahnya. Yang di belakang ini juga boleh ikut nih ya. Satu kali setelah saya politik utuh kuat satu tekad. Politik utuh kuat satu tekad. Terima kasih semuanya. Makasih banget teman-teman. Halo, balik lagi sama kita di Senora, obrolan seputar seni dan olahraga. Kaget kan lu tengah. Gue tengah. Oh si tengah. Gue bukan. Jadi tuh, sabar dong, lagi ngerekam.